Di Semarang saya punya teman jualan obat-obatan di pasar Yai, namanya pasar Semarang Malam. Dia anak Tuhan, dan larisnya itu kalau minggu. Sebab orang kalau cari itu obat-obat khususnya yang tanpa resep itu, ya tahu pada waktu hari libur kan minggu. Tetapi dia bergumul, dia berkata, enggak, minggu itu hari Sabat bagiku, aku mau kuduskan hari Minggu. Dia bilang pada istrinya, enggak apa-apa, pokoknya kita berdoa pada Tuhan, minta berkatnya tetap, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Cuma kalau hari Minggu kita tutup toko kita. Tidak ada yang suruh, tidak ada yang paksa itu. Tapi hatinya mau belajar mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya dulu. Sampai hari ini saya lihat dia masih di Semarang. Menurut saya dia termasuk salah satu yang hidupnya sangat diberkati itu. Tiap tahun satu keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Luar biasa itu. Dan terakhir malah berkata begini, luar biasa tahun ini Pak. Dia dulu saudaranya banyak, orang tuanya sangat miskin. Jadi rupanya di tengah-tengah kemiskinannya itu, dia punya cicit satu dikasihkan orang. Gak tahu ceritanya bagaimana. 30 tahun Pak, saya tidak pernah ketemu dia. Tapi saya mulai berdoa kepada Tuhan, anugerahmu besar, berkatmu besar Tuhan, pertemukanlah aku. Dia cari, bisa ketemu. Di Jakarta dia ketemu dengan cicitnya sudah 30 tahun lebih tidak berjumpa, karena dikasihkan orang lain. Dan dia sempat kasih tiket pada cicitnya, Cik, sama itu ciunya sama suaminya pergi bersama kami, jalan-jalan ke Tiongkok. Luar biasa ya, berkat Tuhan itu luar biasa. Asal saudara dan saya, istilah yang dipakai Matius 6:33, belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, nanti sekaliannya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Dan sekalian, saya hubungkan ini khotbah Matius 6:33 ini dengan Ayub tadi. Ayub ini sulit untuk dibaca satu ayat demi satu ayat, itu susah. Bagusnya sesekali kalau ada liburan itu dibaca dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Gitu. Tapi untuk saudara sekalian, saya singkatkan aja supaya Anda tahu ceritanya. Kalau kita ini sedang susah, orang Kristen semua memandangnya pada Ayub. Ingatlah akan Ayub. Itu sebab Ayub ini itu sebenarnya ceritanya singkat aja ya. Singkatnya itu begini, dia itu orang kaya, cuma hidupnya takut kepada Tuhan. Sehingga satu hari ketika Tuhan bersama malaikat-malaikatnya, pembesar-pembesar, dignitaries dari kerajaan surga kumpul, setan juga lewat. Tuhan tuh rupanya mau pamer pada setan. Setan, kamu dari mana? Oh, jalan-jalan sana kemari. Kamu jalan-jalan lihat Ayub nggak, anakku? Tidak ada orang yang luar biasa seperti Ayub, kaya tetapi setia dan sungguh-sungguh hatinya takut pada Tuhan. Biasanya kalau orang kaya, kecukupan segala sesuatu itu lupa Tuhan. Tapi Ayub tidak, gitu, ya kan? Belanda kaya, semua kecukupan, hanya 5% yang ke gereja, yang 95% pergi ke beach tiap minggu, gitu, karena sudah kaya. Itu ceritanya gitu. Jadi Ayub ini disenangi Tuhan, cuma setan yang pintar. Setan ngomongnya begini, Tuhan, tapi masa dia dengan cuma-cuma dia hanya ikut engkau, takut pada engkau. Engkau membentengi dia, engkau memberkati dia, engkau memagari dia, makanya dia mau setia. Coba itu berkatnya diambil, rumahnya dirobohkan, anak-anaknya kena kecelakaan mati. Coba kayak apa? Lalu Tuhan berkata pada setan, oke lah, tapi jiwanya jangan dibunuh loh ya. Wah, setan kerja. Cara kerja setan itu lewat musibah-musibah. Anak-anaknya banyak yang mati, kemudian hartanya dicuri orang, dirampok dan sebagainya, sampai kemudian dia tidak punya apa-apa, tapi tidak berdosa dia. Dia tetap berkata, Tuhan itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku tidak mau mengutuki Tuhan, aku mau setia. Itu jawabnya itu begitu. Sampai kemudian setan lewat lagi, tanya, lihat Ayub enggak? Setannya pintar, setannya ngomong gini lagi,
Iya, tetapi yang terambil kan hanya hartanya, anak-anaknya. Coba kesehatannya sendiri yang diambil. Nanti kan dia akan mengutungi engkau. Itu. Lalu Tuhan berkata, ya sudah, tidak apa-apa. Silahkan mau bikin sakit. Gitu. Itu ceritanya begitu loh. Ya. Nah, ceritanya begitu, dia ini jadi nggak tahu apa-apa, kemudian sakit kulit, sakit segala macam itu. Lalu teman-temannya dia itu datang. Ini musibahmu begitu berat, sampai ikut nangis itu. Ya. Cuma teman-temannya itu ngomongnya begini, pokoknya rendahkanlah hatimu, ngakulah akan dosamu, supaya engkau diampuni dan disembuhkan. Padahal dia tidak merasa dosa. Itu. Nah ini dengarkan, sebab ini harus didengarkan betul, sebab enggak nanti Anda pasti kelewatan ini. Bahwa hanya satu pokok yang ingin saya sampaikan. Waktu itu dia berkata, yang ayat yang saudara dan saya tadi baca di dalam Ayub pasal 9 ayat 15. Dia bilang begini, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat, itu Ayub sih tak berdaya. Ini kenyataan, hartaku habis, anak-anakku habis, sekarang kesehatanku juga habis. Bahkan istrinya pun bujui dia untuk tinggalkan Tuhan. Dapat cuma kamu berbakti tiap kali ikut Tuhan kayak begitu, tinggalkan aja. Itu istrinya sendiri sudah ngomong begitu tuh. Itu. Lalu kemudian Ayub di dalam kesempitannya itulah dia ini berkata di dalam ayat 15 tadi, walaupun aku benar, tapi aku tidak bisa berbantah-bantah pada Tuhan. Dia terlalu besar, dia terlalu kuat. Kelihatan baik ya, kelihatan besar. Cuma sebenarnya kalau nanti kita lihat, itu belum penyerahan diri secara baik kepada Tuhan. Jadi orang berserah itu beberapa macam. Yang pertama itu seperti ini nih, ya sudah, semua di tangan Tuhan, mau apa lagi? Dia yang penuh kuasa, dia menciptakan segala-galanya. Lu sama gua mau apa? Jadi sebenarnya itu penyerahan yang terpaksa. Sudah apa mau lagi? Ya mesti harus hormat, harus baik pada Pak Lurah, dia yang pegang tanda tangan. Kita mau apa? Kita berserah oleh karena terpaksa. Dan itu tidak bagus. Itu motivasi belum. Nanti kalau keadaan sudah menjadi baik dan tidak terpaksa, kita tidak menyerah lagi. Menyerahnya itu hanya sekedar terpaksa. Itu tidak bagus.